Apa kabar anak-anak? Doa dan harapan ibu, kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan lanjutkan pelajaran kita berikutnya, tapi jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu Seni Budaya kelas 9 bab 2, Seni Patung. Alur pembelajaran. Seni patung mendefinisikan pengertian seni patung, mengenal bentuk-bentuk patung, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya patung, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung, menerapkan salah satu teknik berkarya seni patung. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian patung. 2. Mendeskripsikan fungsi-fungsi patung. 3. Mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk patung. 4. Mendeskripsikan berbagai macam bahan dan media dalam berkarya seni patung. 5. Mendeskripsikan teknik-teknik berkarya seni patung. 6. Berkarya seni patung dari salah satu teknik dengan bahan yang ada di sekitar. A. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik, karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi, yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung, diantaranya 1. Menurut Miki Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menatah, atau aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. 2. Menurut Swarso dan Soeroto, seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. 3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan
yang cara pembuatannya dengan dipahat. 4. Menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung ada 3 macam, yaitu 1. Patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi, sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk tujuan religi atau sarana beribadah. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu dan Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. 2. Patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seseorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. 3. Patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebuah konstruksi bangunan. B. Bentuk dan jenis patung. 1. Bentuk imitatif atau realisme representatif. Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam atau manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unity bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Kaptoto, dan Edi Sunarso. 2. Non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambarkan bentuk-bentuk alam. C. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 1. Bahan. A. Bahan lunak.
Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk. Misalnya, tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun mudah dibentuk, tetapi ukurannya kecil, sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. B. Bahan sedang. Artinya, bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu, waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. C. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan kertas antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer. D. Bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. E. Bahan-bahan lain yang ada di sekitar atau benda bekas lainnya, misalnya kertas. 2. Alat. A. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. B. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Ini meja putarnya, ini butsirnya. C. Pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. D. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. E. Alat las karbit atau listrik. D. Teknik berkarya seni patung. 1. Teknik pahat, yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya, membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. 2. Teknik butsir, yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan. Misalnya, membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. 3. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan. Kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. 4. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, membuat karya patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen.
5. Teknik assembling atau merakit, yaitu membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda, found object, kertas, kayu, dan tekstil. Bisa dengan cara las listrik, menyambung dengan lem untuk membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya, berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Praktik berkarya seni patung. 1. Patung bahan lunak. Teknik yang digunakan adalah teknik pijat atau membentuk. Langkah-langkah pengerjaannya sebagai berikut. A. Buatlah sketsanya terlebih dahulu. B. Tentukan bahan lunaknya, misalnya tanah liat. Untuk banyaknya bahan, sesuaikan dengan desain yang dibuat. Siapkan alat seperti butsir dan meja putar. C. Tempatkan tanah liat di tengah meja putar. Meja putar dipakai untuk memudahkan dalam proses pengerjaan karena bisa diputar dan melihat perbandingan dari segala arah. D. Bentuk bahannya dengan cara dipijat-pijat hingga mendekati model yang diinginkan. Lakukan pengamatan dan sesuaikan dengan model sketsanya. E. Setelah terbentuk secara global, sempurnakan bentuk dengan alat bantu seperti butsir atau alat lain yang diperlukan. Sempurnakan dengan pembentukan lebih detail dan dihaluskan. 2. Patung bahan keras. Teknik ini dengan cara dipahat atau diukir. Langkah-langkahnya sebagai berikut. A. Sama dengan langkah dengan bahan lunak. Buatlah sketsa, desain, dan tentukan ukurannya. B. Siapkan balok kayu, batu sesuai ukuran yang kita inginkan. Sesuaikan dengan sketsa yang kalian buat. C. Pindahkan gambar atau pola di atas permukaan ke bahan kertas tersebut. D. Lakukan pemotongan untuk mengurangi jika masih terlalu besar. Lakukan pembentukan sedikit demi sedikit dengan alat hingga mendekati bentuk global. E. Buatlah bentuk global yang lebih detail. Lakukan dengan pengamatan sehingga sesuai dengan sketsanya. F. Lanjutkan dengan membuat yang lebih detail, sempurna dan haluskan dengan amplas. G. Finishing dengan cat melamin atau akrilik. Uji kompetensi. 1. Sebutkan 4 pendapat seni patung menurut para ahli. 2. Sebutkan dan jelaskan berdasarkan pembuatannya, seni patung ada beberapa macam. 4. Apakah maksudnya dengan patung bernilai estetika? Apakah yang dimaksud dengan patung? Selamat mengerjakan dan salam sehat. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan.
dan semangat untuk belajar.